Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we meet again in our second video for chapter 10 that will discuss about simple past tense. As we know before that in simple past tense we use verb to. There are also was and were for to be. Was is used by subject I, he, she, it, or single subject, while were is used for subject you, we, they, or plural subject. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam video kedua kali ini yang membahas bab 10 tentang simple past tense. Kali ini bahasan terfokus pada kata kerja yang digunakan dalam simple past tense. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa dalam simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk dua. Ada juga was dan were. Was dan were adalah to be daripada past tense. Was digunakan oleh subjek I, he, she, it, atau subjek tunggal. Sedangkan were digunakan oleh you, we, they, atau subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan to be, was, dan were ini digunakan jika predikat dalam kalimat tersebut berupa komplement atau pelengkap, yaitu bisa adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, dan noun kata benda. Kemudian, kata kerja yang lainnya ada kata kerja regular verb dan kata kerja irregular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan, dan irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Kita bahas yang pertama yaitu regular verb atau kata kerja beraturan. Dia disebut sebagai kata kerja beraturan karena untuk mengubah dari verb 1 ke verb 2 itu mempunyai aturan tersendiri. Aturan yang pertama adalah the simple past tense is usually made by adding ed at the end of the verb. Bahwa simple past tense atau kata kerja simple past biasanya dibuat dengan menambahkan akhiran ed di akhir kata kerja. Jadi, ada kata kerja tinggal diberi akhiran ed. Ini adalah contoh-contoh kata kerjanya. Verb satunya accept, untuk duanya tinggal tambah ed menjadi accepted. Borrow menjadi borrowed. Clean, cleaned. Disturb, disturbed. Ended. Learn, learned. Wash, washed. Semua kata kerja bentuk dua di sini terbentuk hanya dengan menambahkan akhiran ed di akhir kata kerja bentuk 1. Apabila kata kerja bentuk 1 tersebut berakhir dengan bunyi atau huruf T atau D, maka huruf ed ikut dilafalkan. Accept menjadi accepted, end menjadi ended. Akan tetapi jika kata kerja bentuk 1 tersebut tidak berakhir dengan bunyi atau huruf T atau D, maka ed tidak ikut dibunyikan dengan jelas. Contohnya borrow menjadi borrowed, clean, cleaned, disturb, disturbed, learn, learned, wash, washed. Oke, ini adalah artinya. Regular verb yang selanjutnya, aturan yang kedua adalah if a verb ends in e, just add d to make the simple past tense. Ini adalah aturan yang kedua, yaitu jika sebuah kata kerja berakhir dengan huruf e, cukup tambahkan d untuk membuat kata kerja bentuk dua atau kata kerja simple past tense. Tadi aturan yang pertama dijelaskan bahwa kata kerja bentuk 1 tinggal ditambahkan akhiran ed untuk membentuk kata kerja bentuk 2. Lalu ada lebih spesifik lagi. Aturan yang kedua. Jika kata kerja bentuk 1 tersebut berakhir dengan huruf e, untuk mengubah ke verb 2 tidak ditambah ed lagi, tapi cukup ditambahkan d. Contoh-contohnya adalah admire, celebrate, close, locate, practice, underline, welcome. Semua kata kerja ini
berakhir dengan huruf E. Lalu untuk mengubah menjadi verb 2 hanya dengan menambahkan D. Admire menjadi admired. Celebrate, celebrated. Berakhir dengan bunyi T. Celebrate, maka ed ikut dilafalkan. Celebrated. Close, closed. Locate, located. Practice, practiced. Underline, underlined. Welcome, welcomed. Ini adalah artinya. Ini adalah aturan yang kedua. Regular verb aturan yang ketiga. If verb ends in Y before Y is consonant, change the Y to I before adding ed. Jika sebuah kata kerja tersebut berakhir dengan huruf Y dan sebelum Y adalah konsonan, konsonan itu adalah huruf mati, contohnya adalah B, C, D, F, G, H, J, dan seterusnya. Lawannya konsonan adalah vokal. Vokal adalah huruf hidup. Mereka adalah A, I, U, E, O. Oke, Miss ulangi lagi. Jika sebuah kata kerja berakhir dengan huruf Y dan sebelum Y tersebut adalah konsonan, ubahlah huruf Y tersebut menjadi I sebelum ditambah ed. Contohnya adalah berikut ini. Carry, cry, dry, fry, identify, reply, study. Kata kerja bentuk satu ini semuanya berakhir dengan huruf Y atau huruf Y. Dan sebelum huruf Y semuanya adalah konsonan. R, 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 F, L, D. Mereka adalah konsonan. Maka untuk mengubah menjadi verb 2, itu ubahlah dulu huruf Y ini menjadi I. Lalu baru ditambah ed. Carry menjadi carried, seperti ini. Cry, cried. Dry, dried. Fry, fried. Identify, identified. Reply, replied. Study, studied. Ini adalah artinya. Jadi aturan yang ketiga adalah jika sebuah kata kerja berakhir dengan huruf Y dan sebelum Y adalah konsonan, maka terlebih dahulu huruf Y tadi diubah menjadi I baru ditambahkan dengan ed. Kita ke aturan selanjutnya, aturan yang keempat. There are some short verbs that end in a consonant. Double the consonant before adding ed. Ada beberapa kata kerja pendek. Maksudnya kata kerja pendek adalah kata kerja yang hanya terdiri dari satu atau dua suku kata yang berakhir dengan sebuah konsonan. Maka konsonan terakhir tadi didouble terlebih dahulu, baru ditambah dengan ed. Contohnya, chat berakhir dengan single konsonan, satu konsonan. Maka T terakhir didouble, chatted. Grab, konsonan B single, grabbed. Job, jobbed. Plan, planned. Shop, shopped. Step, stepped. And stop, stopped. Ya, semua kata kerja ini terdiri dari satu suku kata. Bisa juga dua suku kata. Dengan catatan, huruf dari belakang adalah konsonan, single vokal, lalu konsonan. Saya ulangi lagi. Huruf terakhir atau konsonan terakhir silahkan didouble jika kata kerja tersebut pendek hanya terdiri dari satu atau dua suku kata, lalu urutan dari belakang adalah konsonan, single vokal, konsonan. Jika kita amati dari contoh pertama sampai dengan terakhir ini, semua kata kerjanya, jika dilihat dari belakang, urutannya adalah konsonan, single vokal, konsonan. Semuanya seperti itu. Maka konsonan terakhir didouble terlebih dahulu. Ini adalah artinya. Ini aturan yang keempat. Sekarang kita lihat contoh dalam kalimatnya. Aturan yang pertama tadi yaitu yang hanya menambahkan ed. Contohnya adalah I walked to Dian's house yesterday. Walked adalah kata kerja bentuk dua dari walk.
Mengapa harus bentuk 2 yang kita pakai? Karena kegiatan ini sudah lampau, ditunjukkan dengan adanya keterangan waktu yesterday. Saya berjalan kaki ke rumahnya Dian kemarin. Maka kata kerja yang kita gunakan harus bentuk 2. Dan kalimat itu bentuknya harus positif. Saya ulangi lagi bahwa kata kerja bentuk 2 digunakan untuk kalimat yang menyampaikan aktivitas di masa lampau dan kalimat tersebut bentuknya positif. Selain kalimat tersebut, maka tidak ada lagi penggunaan kata kerja bentuk 2. Kalimat positif lampau. Contoh yang kedua, yaitu kata kerja berakhir dengan huruf E, tinggal menambahkan ed. Contohnya adalah, The shop closed early last night. Toko itu tutup lebih awal tadi malam. Next, kata kerja yang berakhir dengan huruf Y, lalu huruf Y diubah dulu menjadi I. We studied English together yesterday in Nadine's house. Ya, Miss jelaskan, Y ini diubah menjadi I hanya apabila sebelum Y tersebut adalah konsonan. Apabila sebelum Y tersebut adalah vokal, maka Y tidak diubah menjadi I. Contohnya kata play. Play yang artinya bermain. P-L-A-Y. Berakhir dengan huruf Y. Sebelum Y adalah vokal, maka Y tidak perlu diubah menjadi I. Tinggal menambahkan ed langsung. Play menjadi played. Oke. Next, kita ke kata kerja bentuk kedua yaitu irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Dia disebut kata kerja tidak beraturan karena kata kerja tersebut dari bentuk 1 ke bentuk 2 tidak ditambah menjadi ed. Jadi tidak ada aturan spesifik. Sudah dari sananya. Contohnya adalah begin menjadi began, bite menjadi bite, build menjadi build, saya ulangi, build menjadi build, catch menjadi couch, choose menjadi chose, chose, drink, drank, do, did. Tidak ada aturan bakunya. Bagaimana biar kita hafal? Kita harus sering banyak latihan. Oke, kolom terakhir adalah artinya. Saya ulangi cara membacanya. Begin, began, bite, bake, build, build, catch, couch, choose, chose, drink, drank, do, did. Contoh selanjutnya adalah eat, ate, fall, fell, feel, felt, find, found, grow, grew, keep, kept, lend, lend. Dan kolom paling kanan adalah artinya. Saya ulangi lagi. Eat, ate, fall, fell, feel, felt, find, found, grow, grew, keep, kept, lend, lend. Contoh dalam kalimatnya. We met Mr. Fikri in the supermarket last night. Kami ketemu Pak Fikri di supermarket tadi malam. Karena sudah tadi malam, maka met adalah kata kerja bentuk 2 dari meet. Contoh yang kedua. My family went to Raja Ampat last year. Went adalah kata kerja bentuk 2 dari go. Mengapa menggunakan kata kerja bentuk 2? Karena kalimat ini bentuknya positif dan kejadiannya sudah lampau. Ada keterangan waktu last year. Keluargaku pergi ke Raja Ampat tahun lalu. When adalah kata kerja bentuk 2 dari go. Number 3. My brother won a championship in Italy. My brother won a championship in Italy. Kakakku memenangkan sebuah kejuaraan di Italia. Won adalah kata kerja bentuk 2 dari win, yang artinya memenangkan. Number 4. I chose these shoes. I chose these shoes. Saya memilih sepatu ini. Berarti dia sudah membeli sepatunya. Sepatunya sudah dia beli. Lalu dia berkata, I chose these shoes. Saya memilih sepatu ini. Oke, next. They bought you a new bike. Mereka memberikan kamu
sepeda baru. Berarti kejadiannya sudah berlalu, sudah waktu yang lalu. Sudah dibeli sepedanya. Karena di situ menggunakan kata kerja bentuk dua, bought. Bentuk satunya adalah buy, membeli. Ada juga beberapa kata kerja bentuk dua dalam kata kerja tidak beraturan, yang mana bentuknya sama, baik bentuk satu maupun bentuk dua, verb satu maupun verb dua. Kita lihat contoh-contohnya. Ada kata cost, bentuk duanya tetap cost. Cut, tetap cut. Hit, hit. Let, put, read, read. Nah, ini ada perbedaan membaca. Bentuk satu dibaca read, bentuk dua dibaca read. Set, set, set. Kolom terakhir adalah artinya. Jadi kata kerja ini sudah Miss pilih-pilih ya, yang tidak ada perubahan dari verb 1 ke verb 2-nya. Contohnya adalah the shoes cost $20. Sepatu itu harganya $20. She shut down the computer. Dia mematikan komputer. I put the wallet in my bag last night. Saya meletakkan dompet saya dalam tas tadi malam. Ya, itu tadi adalah macam-macam kata kerja dalam past tense. Umumnya menggunakan kata kerja bentuk dua jika kalimatnya positif. Saya ulangi sekali lagi. Verb to is only used in positive sentence. Kata kerja bentuk dua hanya digunakan dalam kalimat positif. Dalam kalimat negatif akan menggunakan did not diikuti verb one. Did not diikuti oleh kata kerja bentuk satu. Dalam kalimat interrogatif atau bertanya, didahului oleh did, lalu subjek, lalu verb one. Verbnya bentuk satu. Kata kerja tadi digunakan jika kalimat tersebut predikatnya kata kerja. Jika predikatnya bukan kata kerja, maka menggunakan to be, was, atau were. Okay, I think that's enough for my explanation about verb in past tense. Thank you for your attention. Please forgive me for the mistake that I made to you. Thank you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.